datang ke sekolah ke kelas Pak Andi untuk melakukan kegiatan observasi. Baik Pak Andi, bagaimana persiapan Pak Andi untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah persiapan itu kita sudah mulai dari Berarti Pak Andi hari ini di kelas apa Pak Andi? di kelas 92 mata pelajaran kelas Inggris. Oke Pak Andi. jadinya kita Berarti materinya assessment ya Pak Andi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Pak Andi hari ini? tujuan pembelajarannya untuk bagaimana anak itu bisa memahami understand about tentang set assessment. Iklan ya Pak Andi ya? Iya. Oke. Baik Pak Andi, kira-kira apa strategi atau model pembelajaran yang Pak Andi gunakan dalam materi ini? Rencananya itu menggunakan PBL. PBL ya, jadi pembelajaran basis masalah ya, Iya. penyelesaian masalah. Oke Pak Andi, mengapa Pak Andi pilih strategi atau model ini? Karena diharapkan dengan model seperti ini anak-anak aktif sehingga anak itu bisa memahami sesuai dengan tujuan yang ini. Jadi Pak Andi ingin anak ini bisa memecahkan masalah ya di dalam karena memakai metode pembelajaran ini. Oke Pak Andi, apa media pembelajaran Pak Andi gunakan? Media yang digunakan Bu, pertama untuk kita menggunakan kita, kemudian juga menayangkan nanti berupa kabar share kepada anak, kemudian juga menayangkan video pembelajaran kepada anak, kemudian memberikan ICT dan FKPD. Asesmen yang Pak Andi gunakan dalam materi ini Pak Andi? Asesmen pertama itu asesmen bagaimana anak yang membawa dan sikap dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan hasil dari KPD, kemudian nanti juga hasil produk dari hasil ranking anak dalam materi. Ya. Oke Pak Andi, kira-kira kesulitan apa yang mungkin Pak Andi perkirakan yang akan muncul dalam pembelajaran ini? Kalau berkaitan kesulitan sih, karena ini kan belajar bahasa Inggris ini kan bukan bahasa kedua, jadi pasti kesulitannya anak dalam memahami kata-kata. Jadi memangnya ya Pak Andi ya, kalau untuk anak-anak kita belum terbiasa, mungkin sebagian sudah ada yang terbiasa, sebagian ada yang belum. Ya. Lalu kira-kira bagaimana Pak Andi mengatasi kesulitan ini untuk anak-anak? Untuk kesulitan ini Bu, dari awal nanti kita akan memberikan kata-kata sungguh, jadi yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi anak-anak diberikan kata, lalu anak-anak menghafalkan ya Pak Andi ya. Sama apa-apa itu. Oke Pak Andi, kira-kira aspek yang ingin Pak Andi fokuskan dalam observasi ini apa? Mungkin aspek yang bagaimana ini lebih kepada mungkin bagaimana anak ini lebih aktif karena mereka itu betul-betul merasa senang. Jadi mereka Pak Andi fokusnya lebih anak-anak lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke Pak Andi, nanti berarti kita masuk ke kelas Pak Andi jam berapa ya Pak Andi? Kita masuk jam 3 pagi. Oke Pak Andi, tadi kami sudah dapatkan data ya Pak Andi ya, jam 3.4 nanti akan di kelas Pak Andi. Oke, itu Pak Andi. Oke Pak Andi, selamat ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi dan kita sudah melihat bagaimana Pak Andi dalam pembelajaran seperti di kelas 8 juga. Oke Pak Andi, bagaimana perasaan Pak Andi setelah melakukan pembelajaran tadi? Kalau kesan saya dia pun setelah melakukan pembelajaran tadi, saya merasa senang karena terlihat Pak Saskia anak kita yang aktif dan bekerja. Menurut Pak Andi bagaimana tadi pembelajaran di kelas Pak Andi tadi? Kalau kita lihat secara umum
umum berproses karena kita dan bisa memahami kebenaran. Ya tadi terlihat ya Pak Andi ya, mungkin ada ya anak-anak sudah aktif, sudah angkat tangan, sudah memberikan pendapatnya ya Pak Andi ya. Lalu bagaimana menurut Pak Andi yang paling berhasil tadi di pembelajaran? Yang paling berhasil itu pemilihannya, karena anak itu terlihat antusias, aktif ketika melakukan diskusi. Ya, memang terlihat tadi ya. Yang di sudut samping kanan itu sangat aktif sekali. Mungkin mereka sudah terbiasa ya dengan materi ini, mungkin atau sudah belajar. Oh, memang anak juara. Oke Pak Andi. Menurut Pak Andi, apakah tujuan belajar Pak Andi sudah tercapai? Saya rasa secara bisa tujuannya sudah walaupun memang ada beberapa anak yang perlu mendapatkan khusus. Memang ya Pak. Tadi mungkin anak laki-laki agak terlihat pasif ya. Iya. Iya. Apa tantangan Pak Andi ketika melakukan pembelajaran ini? Kira-kira apa tantangannya Pak Andi? Tantangannya lebih kepada pengelolaan waktu sebenarnya, karena anak itu karena mungkin kosakata yang mereka sedikit, sehingga waktu untuk mengerjakan masalah ini akan dibutuhkan waktu di luar produksi. Karena mereka tidak menguasai tadi ya Pak ya, jadi untuk tugas ini membutuhkan waktu yang lama ya mereka untuk mengerjakannya. Berarti tantangan Pak Andi dalam mengelola waktu. Oke Pak Andi, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu terlihat pasif gitu atau terlalu mengulur waktu? Ya mereka itu belajar pasif sebenarnya yang tadi, karena memang kosakata yang kita berikan di sana itu kan kosakata yang sulit, dan ternyata yang selama ini sudah diajarkan juga tidak dipahami oleh anak seluruhnya, sehingga kosakata mereka itu kurang matematikanya, sehingga sulit mereka untuk memahami mereka. Maklum ya Pak Andi ya, sekarang belajar itu banyak tantangannya, apalagi anak-anak sekarang sudah pakai gadget, sudah sibuk dengan sosmed, sibuk dengan game, jadi menyebabkan mereka itu enggak, untuk pembelajaran itu enggak berkurang ya. Oke Pak Andi, kira-kira apa yang akan Pak Andi lakukan untuk memperbaiki keadaan kelas Pak Andi untuk menghadapi anak-anak yang tadi terlihat pasif? Kalau mungkin ke depannya kita lebih mengintensifkan lah ini agar mereka itu bisa lebih dan juga peran-peran dari anak-anak yang lebih aktif biasanya itu mungkin nanti bisa kita bangun di kelompok sehingga bisa mengajak teman-teman ini. Berarti dengan bentuk kelompok ya Pak Andi ya, dengan diferensiasi lah istilahnya ya, jadi anak-anak yang sudah paham digabung dengan anak belum paham, jadi mereka akan terlibat dengan kawan-kawan ini berdiskusi. Iya. Oke Pak Andi, kira-kira ini yang terakhir nih Pak Andi. Kira-kira bantuan apa yang Pak Andi butuhkan untuk kedepannya agar pembelajaran ini lebih baik ke depannya? Kalau kita butuhkan sebenarnya kita masih perlu strategi yang lebih bagaimana anak ini lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang pasif ini bagaimana membuat mereka lebih aktif. Ini strategi pembelajaran yang kita butuhkan. Berarti Pak Andi butuh masukan ya dari kawan-kawan bagaimana mengaktifkan anak-anak ini di dalam pembelajaran. Oke Pak Andi, mungkin kedepannya kita akan rencanakan bagaimana nanti Pak Andi dan teman-teman bisa berbagi praktek baik dalam diskusi komunitas belajar kita. Mungkin sejauh ini kita sudah lakukan observasi, alhamdulillah sudah berjalan lancar, pembelajarannya aktif, walaupun ada beberapa anak yang belum terlibat dalam pembelajaran. Oke Pak Andi, terima kasih hari ini Pak Andi.